Selamat siang, mohon izin, saya Ida Bagus Gedeyamuna, Ciswaraningrat, izin memaparkan Learning Journal hari ini terkait tentang materi akuntabilitas. Adapun materi yang nantinya akan dibahas secara garis besarnya meliputi 4, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas dalam konsep, dan menjadi PNS yang akuntabel. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu akuntabilitas. Jadi akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu hingga level institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun aspek dari akuntabilitas itu ada 5, yaitu merupakan sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi berupa sanksi atau reward, dan memperbaiki kinerja. Berbicara mengenai akuntabilitas, ada yang namanya akuntabilitas publik, di mana akuntabilitas publik ini dibagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Fungsi dari akuntabilitas publik itu sendiri yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada yang namanya tingkatan akuntabilitas, yang dimulai dari akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme akuntabilitas, di mana pertama-tama kita membahas mengenai dimensi dari akuntabilitas, yang terdiri dari 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, kemudian proses, program, dan kebijakan. Selanjutnya, adapun mekanisme birokrasi akuntabilitas di Indonesia itu ada 3, yang dimulai dari tahap perencanaan strategis, pembuatan kontrak kinerja, dan pelaporan dari kinerja itu sendiri. Kemudian, fungsi dari akuntabilitas publik itu ada 9, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian selanjutnya ada pun langkah-langkah menciptakan framework dari akuntabilitas, dimulai dari tahap menentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian masuk ke merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lalu melakukan implementasi monitoring kemajuan, lalu memberikan laporan secara lengkap, dan terakhir memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Berbicara mengenai akuntabilitas dalam konsep, pertama-tama kita bahas mengenai dalam konsep transparansi dan akses informasi. Nah, dalam konteks ini, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selain itu, adapun keterbukaan informasi ini perlu memenuhi prinsip MEL, yang artinya wajib disediakan dan dikecualikan, kemudian permintaan tidak perlu disertai alasan, lalu mekanisme sederhana, murah dan cepat, lalu harus utuh dan benar, proaktif, dan perlindungan terhadap pejabat yang beritikat baik. Selanjutnya, dalam konteks fraud dan perilaku korup, di mana penyebab timbulnya fraud itu berasal dari tekanan untuk melakukan fraud dan juga sikap untuk membenarkan fraud. Lalu masuk pada penggunaan sumber daya milik pemerintah, di mana penggunanya itu harus diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, dan pemeliharaannya harus secara benar dan bertanggung jawab. Lalu ada penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, di mana informasi yang diberikan harus relevan, dapat dipercaya, mudah dimengerti, dan dapat dibandingkan. Lalu terakhir dalam konsep konflik kepentingan, yang terdiri dari 2, yaitu konflik keuangan dan non-keuangan. Yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel, di mana terkait individu, kita sebagai PNS wajib bertindak sesuai aturan, tidak mendiskriminasikan, bekerja secara profesional, serta berperilaku sopan dan jujur. Lalu, terkait dengan transparansi dan akses informasi, kita sebagai PNS dilarang untuk mengungkapkan informasi resmi kenegaraan di luar aturan yang telah disepakati bersama. Lalu, terkait fraud dan perilaku korup, kita sebagai PNS dilarang untuk melakukan penipuan dan berbuat curang, serta melaporkan setiap pelanggaran kode etik di lingkup instansi masing-masing. Lalu, terkait penggunaan sumber daya pemerintah, kita semestinya menggunakan barang fasilitas negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu, terkait dengan penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, kita sebagai PNS dilarang untuk menyalahgunakan informasi resmi kenegaraan yang bersifat rahasia demi kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah terkait konflik kepentingan, di mana kita sebagai PNS wajib memastikan agar kepentingan pribadi kita tidak bercampur aduk dengan melaksanakan kewajiban dalam melakukan tugas resmi. Nah, demikian hasil pemaparan saya mengenai apa yang saya tangkap tentang materi akuntabilitas. Mohon maaf apabila salah kata, terima kasih.